Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma. Bapak Ibu ibadah rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan belajar kita, belajar buku metode Al-Huda ya, karya Ustaz Ahmad Huseno. Dan insyaallah siang hari ini kita masuk melanjutkan ya. Kemarin kita sudah masuk bab ke-7 mengenai ciri-ciri fi'il madhi, mudhari dan amr. Kemarin itu 2 bab ya? 6 dan 7 ya? Bab 6 kita bahas tentang fi'il yang aktif dan pasif, maklum dan majhul. Jadi fi'il kata kerja ada yang aktif. Yang aktif itu disebutnya maklum atau diketahui pelakunya, dan ada yang majhul. Majhul itu pasif atau tidak diketahui pelakunya. Bedaannya gimana? Bedaannya gampang. Maklum dan majhul ini hanya ada pada fi'il madhi dan mudhari. Ya. Hanya ada pada fi'il madhi dan mudhari. Kalau fi'il madhi majhul, tandanya huruf pertamanya dhamma, huruf sebelum terakhirnya kasrah. Contoh misalnya dzakara, ini maklum, majhulnya dzukira. Huruf pertamanya dhamma, huruf sebelum terakhir kasrah. Itu kalau fi'il madhi yang majhul. Kalau tidak ada tanda ini berarti maklum. Gitu ya. Kalau nggak ada tanda dhammah di awal, kalau nggak ada tanda dhammah di awal, kasrah di akhir, berarti dia maklum. Jadi yang majhul itu mudhari sama madhi. Mudhari madhi aja. Fil amr nggak ada yang majhul, nggak ada yang pasif. Amr pasti. Kalau maklum, Kalau maklum selain tanda ini. oh berarti bisa amar, madhi sama mudhari. Ya. Gimana? Bisa amar, madhi sama mudhari. Bisa amr, ya bisa amr, bisa madhi maklum, bisa mudhari maklum. Tapi kan kita bisa bedakan ya antara madhi, mudhari dan amr ya. Masih bisa bedakan ya. Bedakannya gimana? Kalau mudhari ada tanda anita di depan. Kalau amr ada alif biasanya di depan. Kalau madhi ada tanda pelaku di akhir. Ya, jadi kalau tidak ada dhammah di awal, fathah di akhir, maka dia fi'il madhi maklum. Kemudian kalau mudhari, majhulnya adalah dhammah di awal, fathah sebelum akhir. Contoh aktifnya yaktubu, maka majhulnya adalah yudkar. Kemudian yaktubu, majhulnya adalah yuktabu. Yaktubu menulis, yuktabu ditulis. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya. Dan PR kita di bab 6 ini mulai dari nomor, kita mau bahas sama-sama. Satu orang aja ya, silakan. Gak apa-apa. Boleh aja, boleh kan. Coba dibaca. Gak apa-apa, silakan. Enggak usah baca. Jangan di Oh, videoin, malu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling atas ya. Ya. Wala yukhaffafu anhum wal azabun wala hum yunsarun. Fa itu artinya maka. La artinya apa? Tidak. Yukhaffafu diringankan. Dia diringankan. Anhum artinya dari mereka. An itu dari hum itu mereka. Al-adabu artinya apa? Siksa. Wa dan la artinya tidak. Hum artinya mereka. Yunsorun artinya mereka ditolong. Tapi kita lagi bahas mengenai fi'il yang majhul
Oh ya, maklum. Sebelum kita tentukan ini maklum atau majhul, kita tentukan dulu ini madi atau mudhari. Fi'il madi, fi'il mudhari. Mudhari ya. Tandanya apa? Ada anita di depan. Iya. Nah, ada ya di depan. Nah, ini fi'il mudhari. Baik. Kalau fi'il mudhari majhul cirinya apa? Dhammah di depan, fathah sebelum akhir. Nah, ini memenuhi tak ciri tadi? Memenuhi ya. Ini dhammah di depan, fathah sebelum akhir. Maka ini adalah fi'il mudhari yang majhul. Kita bisa lihat di terjemahannya, dia diringankan. Pasif ya, dia diringankan. Jadi kalau jawabnya majhul aja boleh Ustaz. Kalau ada mudhari'nya juga. Ya, sebut mudhari majhul. Kemudian yunsarun, ini fi'il madi, fi'il mudhari. Mudhari juga ya, depannya ada ya. Waulun ini tanda pelaku. Artinya mereka. Nah, ini tanda pelaku. Artinya mereka. Baik. Ini fi'il mudhari, kita sudah ketahui ini fi'il mudhari. Sekarang kita identifikasi mudhari maklum atau majhul. Majhul juga ya. Bisa kita lihat cirinya dhammah di awal, fathah sebelum akhir. Berarti majhul, pasif. Kita lihat terjemahannya, mereka ditolong. Pasif ya. Mereka ditolong. Gitu ya. Nah, insyaallah nanti pelan-pelan belajar. Ustaz, yang yukhaffafu itu maklumnya apa Ustaz? Yukhaffafu maklumnya ya khaffaf ya khaffafa yukhaffifu. Yukhaffifu. Depannya yu juga. Tapi belakangnya kasrah. Yukhaffifu. Menolong aja sih. Menolong nanti. Oh, bukan meringankan. Oh, menolong. Yang surun. Kalau yunsorun Yansurun. ansoro yunsir. Yunsir. Bukan nasara Ustaz. Bukan. Nasoro. Oh betul. Nasoro betul. Nasoro yansuru. Nusiro yunsuru betul. Nasoro. Nasoro yunsuru. Nasoro. Nanti kita akan belajar ini apa namanya? Sebutkan fi'il yang ada beberapa. Yukhaffifu maklum. Yukhaffifu itu maklum. Ini yang nasoro yang siru. Nasoro yang siru. Nusiro yunsur. Baik. Kita lanjut ya, yang ke-8 ya. Silakan Bu, coba Bu, dibaca Bu, nomor 8. Ini sebelah. Mulutnya lagi Indonesia. Oh, lagi punya. Silakan, di sebelahnya deh. Lagi punya juga. Kalau gitu saya Busui, soalnya busui. Seribu ya? Wa usyribu, silakan. Wa usyribu. Terus ketemu usyribu di Wa usyribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. wa artinya apa tuh wa? Dan kita sambil belajar kosakatanya ya. Usyribu mereka diresapkan. Mereka diresapkan di dalam qulubi hati-hati hati-hati ini jamak ya. Him mereka al-ijla anak sapi dengan kufri kekafiran kekufuran him mereka wa usyribu dan diresapkan di dalam fi qulubihim dalam hati mereka. Maksudnya diresapkan itu dijadikan mereka cinta dalam hati mereka terhadap al-ijla anak sapi di kufri karena sebab kekufuran. Baik. Di sini ada kata kerja usyribu. Usyribu ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Madhi. Ini fi'il madhi ya. Jadi bukan mudhari. Kenapa? Karena ada tanda waw alif di belakang. Waw alif di belakang adalah tanda pelaku fi'il madhi. Pelakunya itu siapa? Mereka. Jadi ini fi'il madhi. Baik. Pertanyaan berikutnya, maklum atau majhul? Kalau fi'il madhi majhul, tandanya apa tadi? Dhammah di awal, majhul. kasrah sebelum akhir kalau fi'il madhi. Kasrah sebelum akhir. Ini pasti. Berarti dia madhi majhul. Dan bisa kita lihat di terjemahannya juga benar. Mereka diresapkan. Pasif ya, mereka diresapkan.
Gitu ya. Ibu udah siap? Silakan. 09. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Nah, yawaddu, mana yawaddu? Apa artinya yawaddu? Yawaddu itu artinya dia ingin. Ahaduhum, ahadu itu satu, hum mereka, satu orang dari mereka. Ahaduhum. Lau artinya lau jika lau andaikan. Yu'ammaru dia dipanjangkan. Maaf sampai sini dia dipanjangkan umur. Yu'ammaru. Alfa 1000. Sangat tahun. Ya. Dia ingin agar dia dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Ini mengenai orang yang pengen memperpanjang. Nah, di sini ada dua kata kerja. Yang pertama yawaddu. Yawaddu ini fi'il madhi, fi'il mudhari. Depannya ada anita ya. Anita itu tanda mudhari. Ini fi'il mudhari. Pertanyaan berikutnya, maklum atau majhul, aktif atau pasif? Maklum. Karena kalau mudhari depannya dhamma, sebelum akhir fathah. Ini bukan dhamma, fathah ya. Berarti dia maklum. Berikutnya yu'ammaru. Yu'ammaru madhi atau mudhari? Mudhari ya, depannya ada ya. Nah, maklum atau majhul? Majhul. Depannya dhamma, sebelum terakhirnya fathah. Artinya dia dipanjangkan umur. Gitu ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung aja nanya Ustaz. Gak paham ini berarti. Sini. Terakhir yang ke-10. Bapak boleh silakan. Amturiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Nah, amturiduna. Am artinya apa? Apakah Ataukah? Am itu atau ya ataukah? Turiduna. menginginkan Kalian ingin an untuk tas'alu meminta kalian bertanya atau meminta ya. Ini bisa bertanya bisa meminta. Rasul kum kalian kama sebagaimana su'ila dia diminta Musa min qablu dari sebelumnya. Apakah kalian ingin meminta Rasul kalian sebagaimana pernah diminta Musa sebelumnya? Nah, di sini ada 3 kata kerja. Yang pertama turiduna madhi mudhari. Depannya ada anita. Oh iya. Mudhari berarti ya. Nah, ini mudhari. Fi'il mudhari. Kemudian belakangnya wawun, ini tanda pelaku. Maklum. Ini maklum atau majhul sekarang? Maklum. Nah, maklum ya. Karena kalau mudhari majhul depannya dhamma sebelum terakhirnya fathah. Nah, ini depannya dhamma sebelum terakhirnya bukan fathah. Kemudian tas'alu. Madhi atau mudhari ini? Ini asalnya tas'alu lah ya. Kemarin kayaknya udah saya kasih tahu ya, ingetin. Ini asalnya tas'alu lah. Jadi kenapa nunnya hilang karena ada an? Jadi ini asalnya tas'aluna. Tas'aluna madhi atau mudhari? Mudhari. Wawun tanda pelaku mereka, tanda mudharinya tak. Kok mereka kalian ya bukan tak. Nah, kemudian ini maklum atau majhul? Maklum ya. Udah jelas ini depannya enggak dhamma. Kalau depannya dhamma bisa aja itu majhul. Kemudian terakhir satu lagi su'ila. Su'ila madhi atau mudhari? Madhi ya, enggak ada anita ya depannya ya. Nah, itu dia fi'il madhi. Maklum atau majhul? Majhul ya. Depannya dhamma, sebelum terakhirnya kasrah. Itulah tanda madhi yang majhul. Bisa kita lihat artinya diminta. Ya. Jelas ya? Baik, masya Allah. Terus kemarin kita bahas mengenai ciri pelaku.
Ciri pelaku pada fi'il madhi, mudhari dan amr. Ya. Ada berapa ciri pelaku? Ada 14. Fi'il madhi ada 14, fi'il mudhari ada 14, fi'il amr ada 16. Ciri pelaku itu sesuai dengan dhamir atau kata ganti yang ada di dalam kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab semua kata kerja di dalamnya ada dhamirnya, ada kata gantinya, ada pelaku. Ya. Dhamirnya apa aja? Udah hafal belum? Wa humahum, ya humahunna, anta antuma, antum, anti antuma, antunna, ana, nahnu. Mau ada 14, 14, 6 ya Ustaz. 14 madhi, mudhari. Nah, ini mesti sering-sering baca nih. Madhi mudhari. Huwa, ya kalau huwa di fi'il madhi tandanya apa? Fathah di akhir. Kalau di fi'il mudhari ya humahunna. Gimana itu? Hafal ya? Udah hafal belum? Untuk kita baca lagi sama-sama. Silakan kita baca lagi sama-sama yuk. Huwa humahum, Huwa humahum, iya humahunna, Iya humahunna. anta antuma antum, Anta antuma antum. anti antuma antunna, Anti antuma antunna. ana nahnu. Ana nahnu. Ya. Jadi kalau fi'il madhi huwa tandanya fathah di akhir. Huma fathah ada alif. Hum waw alif. Ya tak sukun. Huma tak alif. Kunna sukun na. Anta sukun ta. Antuma sukun tuma. Antum sukun tum. Anti sukun ti. Antunna antuma sukun tuma. Antunna sukun tunna. Ana sukun dan tu. Nahnu sukun dan na. Fi'il madhi. Tanda pelakunya di mana kalau fi'il madhi? Di akhir. Kalau fi'il mudhari tanda pelakunya di mana? Di depan ada anita, di belakang juga ada. Kalau huwa tandanya apa? Ya di depan. Ya dan alif nun itu huma. Ya waw nun itu hum. Tak di depan iya. Tak alif nun huma. Ya sukun na hunna. Tak di depan anta. Tak alif nun antuma. Tak waw nun antum. Ya paling dulu sih. Korelasinya maksud? Ya humahum. Ini korelasinya nanti masuk kata kerja. Misalnya kita ketemu kata kerja ja'ala. Ja'ala ini pelakunya apa? Pelakunya huma. Udah hafal tuh. Coba satu hafal. Dulu kan MBA. Oh iya. Huwa Korelasinya itu. Jadi ketika kita ketemu kata kerja, kita langsung tahu ini ada pelaku apa di dalam kata kerja ini. Anak-anak. Gitu ya. Ini perlu banyak latihan. Nah ini kita mau coba latihan. Iya humahunna. Anta antuma antum. Nah PR kita deh, kita langsung PR aja. PR kemarin mulai dari nomor 7 ya. 7. Nomor 7 ada fi'il wadkhulu. 3 pis. Wadkhulu. Wadkhulu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Orang yang tadi bicara. Yuk, Bapak Ibu, kita bahas sama aja. Udkhulu, madhi, mudhari, amr. Amr ya, ada alif di depan. Fi'il amr tanda pelakunya di belakang. Tanda pelaku di belakang waw alif. Waw alif pada fi'il amr pelakunya siapa? Antum. Maaf antum. Antum kalian. Udkhulul baba sujud. Tapi PR enggak gitu-gitu. PR-nya cuma Madhi dari amr aja. Ya. Kita lanjut. Berarti itu apa Ustaz? Ini amr. Amr dengan pelaku antum. Nomor 8. Anzalna. Anzalna madhi mudhari amr. Madhi. Nah, ada tanda pelaku na. Na di belakang pelakunya siapa? Nahnu, kami. Zolamu. Zolamu madhi mudhari amr. Madhi. Madhi. Ada tanda pelaku apa? Waw alif. Waw alif pada fi'il madhi menunjukkan pelakunya siapa? Hum, mereka, ya kan? Kemudian kamu. Kamu madhi mudhari amr. Kamu madhi, iya, nggak ada anitanya. Kalau mudhari pasti ada anitanya. Kalau amr depannya biasanya ada alif. Kamu madhi.
Tanda pelakunya apa? Waw alif. Waw alif menunjukkan pelakunya siapa? Mereka. Nah. Yafsukun. Yafsukun madhi mudhari amr. Mudhari dong. Ada ya-nya ya. Anita. Nah, ada ya. Anita. Tanda pelakunya apa? Ya dan waw nun. Ya dan waw nun menunjukkan pelakunya siapa? Enggak. Pelakunya siapa kalau ya dan waw nun? Ada nanya. Ya dan Hum mereka. Kita misalnya tadi artinya mereka berbuat fasik. Madi ya. Nomor 9, kulna. Kulna madhi mudhari amr. Madi. Madi ya, enggak ada anitanya ya. Nah, kemudian tanda pelakunya apa di situ? Nah, kami. Nah, ya. Idrib madhi mudhari amr. Amr ya, ada alif di depan. Nah, tanda pelakunya apa? Sukun di akhir. Sukun di akhir pada fi'il amr menunjukkan pelakunya siapa? Amr mulai dari anta, antum. Anta kalau Iya sebelumnya mereka. kamu. Oh, kamu. Nah, kalau nggak ada mereka ya, dia mulai dari orang kedua. Kamu kedua, kalian. Kamu perempuan, kamu orang perempuan, kalian perempuan. Kulu. Nah ini banyak yang salah nih. Betul. Iya. Waktu kerjain PR. Kulu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Ini fi'il amr ya, bukan fi'il madi ya. Kenapa? Ya, biasanya kalau fi'il madi kan ada alifnya ya. Ini nggak ada alifnya. Kenapa nggak ada alifnya? Karena bentuk madinya sudah ada hamzah. Akalat. Ini madinya nih. Akalat. Mudhari'nya ya kulu. Kemudian amrnya kul. Ya, jadi fi'il yang depannya hamzah ya, itu nggak ditambahin alif. Contoh lagi misalnya al-khoda. Al-khoda mengambil. Mudhari'nya apa? Ya khudu. Ya khudu. Amrnya khud. Nah, nggak ditambahin alif. Khuz min Khud. Nah, ambil. Ya. Bukan cuma hamzah sih sebenarnya. Waw juga, ya juga kalau fi'il madinya ada waw ya, misalnya wabo'a meletakkan. Wabo'a. Mudhari'nya yalbo'u, amrnya bo'. Jadi enggak ditambahin. Ashrabunya apa madi? Ashrabu. Ishrobu madi mudhari amr. Madi. Ini ada alif nih. Amr. Iya. Kalau ada alif depan udah pasti amr. Ishrobu fil amr. Tanda pelakunya apa? Waw alif. Menunjukkan pelakunya siapa? Antum, kalian. Maka bisa kita lihat sini terjemahnya makanlah. Nah, ini kan perintah ya. Dan minumlah. Yang disuruh makan siapa? Antum, kalian. Makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian. Ini Kalau fi'il madinya apa sih ashrabu? syariba. Syariba. Madinya, mudhari'nya yashrobu. Ini sih untuk tahu itu nanti kita buka kamus itu ada pembahasan di bab 12. Tahu mengubah dari madi ke mudhari ke amr nanti ada di bab 12. Sekarang kebutuhannya hanya bisa identifikasi dari madi, mana yang madi, mana yang mudhari, mana yang amr, itu aja kebutuhan. Ya. Mana kekuasaan? Saya mau coba kita buka Quran dulu mungkin 5 menit ya. Ya, apa Ustaz, kalau Ya, boleh. kayak barokallah, jazakillah gitu kan ini ya, key-nya karena Anda kamu perempuan kok kayak barokallah gitu juga barokallah mufik gitu. Nah, kalau kita semua tuh apa? Kalau kadang kita pakai barokallah mufikuna untuk semoga Allah memberkahi kalian untuk perempuan gitu. Tapi kalau kadang kita mau menyampaikan semoga Allah memberkahi kita semua itu pakai Ya, itu domir ya. Berarti kata ganti yang ditanya. Memberkahi kita, barakallahu lana. Semoga Allah memberkahi kita semua. Jazakallah, semoga Allah membalasmu. Jazakan. Kak itu kamu. Jaza itu semoga membalas.
Jaza itu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Jaza. Ini pertanyaan, ini kan katanya jaza. Jaza gitu tuh. Jaza. Jaza. Kalau amr ada alif depan. Mudhari. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Jaza. Fi'il madhi. Ditambahi dhamir ka sebagai objek. Jazaka. Ya, semoga membalas kamu. Yang membalas siapa? Allah. Semoga Allah membalasmu. Biasanya ditambahin khairan. Khairan itu kebaikan. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Nah, ini ka ini buat laki-laki. Kalau perempuan jazaki. Ya. Kemudian tadi barokah. Barokah ini fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Madhi mudhari amr. Madhi. Ya, kalau mudhari pasti ada anita depannya. Kalau amr pasti ada alif. Ini fi'il madhi. Barokah. Memberkahi. Barokah. Ka ini bukan ka yang ini ya, bukan ka domir ini bagian dari kata barokah. Barokah itu satu kata. Barokah dia memberkahi. Memberkahi ka, memberkahi barokallah, yang memberkahi siapa? Allah. Barokah itu harus ditambahin la, bagi. Nah, ini baginya bagi siapa nih? Laka bagi kamu laki-laki. Laki bagi kamu perempuan. Lakum bagi kalian laki-laki. Lakunna bagi kalian perempuan. Kita belum belajar itu domir, disebutnya domir muttasil. Domir yang terpisah. Ya. Oh, itu lagi musim kawinan ya, jadi kamu Yang baru kita pelajari tadi domir munfasil, domir terpisah. Apa tadi? Wa huma hum ya huma hunna anta huma antum anti antum antuna, itu domir terpisah. Kata ganti terpisah. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya seperti saya, kamu, dia, itu terpisah. Yang tersambung contohnya apa kalau bahasa Indonesia? Ku, nya, mu, itu tersambung tuh. Gak bisa kita pahami kecuali dia nyambung dengan kata lain. Apa artinya mu? Gak ada artinya mu. Tapi kalau ada kata lain bukumu, nah, bisa kita pahami. Itu insya Allah nanti kita mau lihat Quran dulu. Surat apa ya? Sama aja ya. Kita mau coba tes atau kita mau coba tes kemampuan kita mengidentifikasi fi'il madhi mudhari amr. Madhi mudhari amr. Coba mulai dari ayat pertama. Di ayat pertama ada kata kerja tabaraka. Ya sama-sama aja. Ini kira-kira madhi mudhari amr. Anita mau berada ya, Sir? Anita tapi belakangnya ada fathah akhir. Fathah akhir menunjukkan pelaku madhi. Tabaraka fi'il apa? Madhi. Tabaraka ladzi biyadihi ilmu. Khalaqa madhi mudhari amr. Madhi. Madhi. Ia berdua. Dia Mudhari. Mudhari. Khalaqa lagi belajar lagi. Tarok. Mudhari. Mudhari betul. Tarok. Oh, kita anak Irji, farji, irji. Amr ini asalnya sukun ya. Irji. Kenapa dijadiin kasrah? Karena dalam bahasa Arab nggak boleh sukun ketemu sukun. Ini sukun juga alif lam. Sukun ketemu sukun nggak boleh, harus ada yang dihidupkan. Ya. Jadi dihidupkan sukun yang pertama jadi kasrah. Ini amr, farji. Ini irji juga amr ya. Yang qalib madhi mudhari amr. Mudhari. Zayyana madhi mudhari amr. Madhi. Tanda pelakunya na kami. Ja'alna madhi mudhari amr. Madhi. A'tadna madhi mudhari amr. Madhi dong. Oh, dan nanya Bang. Nah, kami. Kafaru madhi mudhari amr. Madhi. Madhi wa alif mereka kafir. Ulku madhi mudhari amr. Amr. Karena ada alif-alifnya. Iya, ini lain lagi nanti. Ini khusus. Ini khusus. Amsal sama beda. Kemudian sami'u madhi mudhari amr. Madhi. Ya.
Takadu. Mudhari. Tamayyazu. Mudhari. Ulqiya. Amar. Nah, ini madhi. Oh, mati. Madhi majhul ulqiya. Gue ada alifnya dari sana. Kayaknya ini juga sama deh. Ini madhi deh. Madhi majhul deh. Madhi majhul. Ini ulqiya. Ini madhi majhul. Majhul tandanya apa masih ingat? Depannya dhamma, sebelum terakhir kasrah. Ini asalnya juga ulqiyu, tapi karena berat mengucapkan kiyu jadi ulku. Sa'ala madhi mudhari amr. Madhi. Ya'ti madhi mudhari amr. Mudhari. Itu khazanah. Qalu madhi mudhari amr. Madi. Ja'a madhi mudhari amr. Mati. Kadzdzabna madhi mudhari amr. Madhi. Qulna madhi mudhari amr. Nazzala madhi mudhari amr. Madhi. Qalu madhi mudhari amr. Madhi. Kunna madhi mudhari amr. Nasma'u Mudhari. hadita. Nakilu mudhari, ya, pelakunya kami. Kunna madhi. I'tarafu ada alif. Amar. Yahshawna Mudhari. mudhari kalau nggak ada ya. Kira-kira ya. Mudhari. Saat yang tadi Amr itu saya masih agak Yang ulku. kecil juga ya. Yang ulku itu madhi sebetulnya. Bukan. Kenapa sih? Ini madhi majhul. Ya. Asalnya fi'il madhi maklumnya alqa. Alqa itu artinya melemparkan. Dia melemparkan. Kemudian majhulnya ulqiya. Ulqiya dia dilemparkan. Ini majhul. Waw alif menunjukkan pelakunya mereka. Jadi ulku itu asalnya ulqiyu, artinya mereka dilemparkan. Majhul ya, ini majhul nih, mereka dilemparkan. Asalnya dibacanya ulqiyu, tapi orang Arab berat mengucapkan iu itu berat, sehingga diganti dari ulqiyu jadi ulku. Itu ada pelajaran sendiri khusus mengenai bacaan yang berat oleh orang Arab. Pelajaran yang namanya i'lan, pelajaran i'lan. Pelajaran mengenai hal-hal yang ganjil-ganjil gitu cara bacanya. Jadi ini asalnya ulqiyu ya. Ulqiyu itu fi'il madhi majhul. Belakangnya jelas bangun. Kalau khazanah itu apa sih? Ya. Isim saja. Yang mana? Khazanah itu Khazanah isim. isim saja. Oh, Khazanah itu isim. Ini isim. Ya kan sini Mundur lah cari. Ini waktu kita tinggal 2 menit lagi. Kan belum nambah ini. Ini aja bisa diulang-ulang. Sudah lama. Nambah satu bab boleh? Boleh? Satu bab boleh? Coba nambah satu bab. Gak usah banyak-banyak, satu bab aja. Ini babnya gampang, insya Allah. Gini. Bab 8 kita bahas tentang isim. Sekarang kita tutup pembahasan tentang fi'il, kita bahas tentang isim. Isim itu apa? Isim kata benda. Ya, kata benda dalam bahasa Arab ada 2 macam. Ditinjau dari pembuatannya, dari pembuatan kata benda tersebut. Ada kata benda jamid. Jamid itu baku. Kata benda yang tidak dibuat dari kata kerja. Contoh misalnya. Ya, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kata benda yang jamid itu kata batu misalnya. Jamid itu dia nggak dibuat dari kata kerja. Contoh lagi misalnya air itu jamid, dia tidak dibuat dari kata kerja. Contoh lagi misalnya Jakarta itu jamid, dia nggak dibuat dari kata kerja. Ada lagi kata benda mushtaq. Mushtaq itu kata benda yang dibuat dari kata kerja. Contohnya apa misalnya? Misalnya makanan. Kata dari makan. Berasal dari kata kerja makan. Pertolongan. Itu kata benda ya, berasal dari kata kerja tolong, minuman. Ya. Bisa dipahami ya pengertiannya, jamid dan mushtaq.
Jadi dalam bahasa Arab ada isim jamid yang baku tetap nggak dibuat dari fi'il, dan ada yang mustaq dibuat dari fi'il. Contoh yang jamid misalnya lafaz Allah. Allah itu jamid. Baqarah sapi betina jamid. Alladzina itu yang artinya. Itu juga jamid. Kemudian yang mustaq contohnya nasru, pertolongan. Itu mustaq. Dibuat dari kata kerja nasoro. Nasoro kata kerja apa nih? Fi'il madhi mudhari apa? Madhi ya. Dibuat dari kata kerja nasoro. Baik. Jelas ya pengertiannya jamid mustaq. Jelas ya? Nah, baik. Nah, sekarang yang mustaq itu ada 5 macam. Yang mustaq ada 5 macam. Mustaq tadi apa? Kata benda yang dibuat dari kata kerja. Ada 5 macam. Yang pertama ada isim masdar. Isim masdar. Isim masdar itu adalah isim yang menunjukkan kejadian dari suatu pekerjaan. Cirinya apa? Ciri masdar adalah ada sukun di tengahnya. Ciri masdar. Isim masdar itu isim apa? Yang menunjukkan kejadian suatu pekerjaan. Cirinya apa? Ada sukun di tengah. Contohnya khalqun. Khalqun artinya penciptaan. Itu isim masdar. Dibuat dari kata kerja khalaqa. Contoh lagi tadi nasrun, pertolongan. Dibuat dari kata kerja nasara. Jadi ada apa tadi? Sukun di tengah. Kemudian yang kedua ada isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang menunjukkan pelaku dari pekerjaan. Fa'il, pelaku. Cirinya apa? Cirinya dia memiliki pola fa'il. Fa'il itu pola ai gitu. Fa'il. Contohnya apa misalnya? Khaliq. Khaliq itu fa'il ya. Ai. Khaliq. Khaliq itu artinya apa? Pencipta. Jadi dia pelaku dari yang menciptakan. Polanya khaliq. Contoh lagi misalnya nasir. Nasir itu penolong. Contoh lagi jahil. Jahil itu yang melakukan. Contoh lagi jahil. Jahil itu yang melakukan kebodohan. Jadi itu pelaku tuh. AI gitu. Kafir itu pelaku kekufuran. Itu isim fa'il. Yang ketiga isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim kata benda yang menunjukkan objek dari pekerjaan. Cirinya apa? Depannya ada ma, belakangnya ada uu. Maf'ul. Maf'ul, ma'uu. Contohnya apa? Makhluk. Makhluk, depannya ada ma, kemudian uu, makhluk. Itu objek. Objek yang diciptakan, makhluk. Ya. Contoh lagi apa misalnya? Mansur, nggak pakai s. Ya. Artinya apa? Yang ditolong. Masyhur. Masyhur. Masyhur artinya apa? Yang diterima kasih, yang diberikan kesyukuran. Masya Allah. Yang belakangnya marhum, almarhum, yang dirahmati. Mabrur, yang diberikan kebaikan, kebajikan. Itu polanya ya. Ma'u, itu berarti maf'ul. Kalau majnun Sama, majnun yang ditutup akalnya, alias gila ya. Majnun. Makul tuh. Makul yang dimakan. Makul pakai kaf, pakai kof. Pakai kof, makul masuk akal, yang difahami oleh akal. Kalau makul pakai kaf, yang dimakan. Itu berarti objek ya. Depannya ma, belakangnya uu. Yang terakhir, yang kelima dan keempat ini sama polanya. Isim zaman, isim makan. Isim zaman itu kata benda menunjukkan waktu. Isim makan kata benda menunjukkan tempat. Polanya apa? Polanya maf'alun atau maf'ilun. Jadi polanya depannya pasti ada ma, belakangnya ada a. Atau depannya ada ma, belakangnya ada i. Maf'alun atau maf'ilun. Ini menunjukkan waktu atau tempat. Contoh maghribun. Maf'ilun, maghribun. Ini menunjukkan apa? Waktu terbenam. Masyrikun, waktu terbit atau tempat terbit matahari. Jadi bisa zaman, bisa makan, bisa waktu, bisa tempat. Ya. Jadi ini sama nih, zaman dan makan polanya sama, maf'alun atau maf'ilun. Contoh lagi makhrajun, tempat keluar.
Baik. Kita review sama-sama ya. Ya silakan. Nanti bedanya isim zaman sama isim masih. Lihat konteks kalimatnya. Berarti harus tahu artinya dong. Harus tahu arti kata sebelum dan sesudah. Karena polanya sama ya. Nah, jadi misalnya kita mengucapkan saya sholat maghrib. Nah, maghrib di sini kira-kira waktu tempat. Waktu. Nah, saya pergi ke arah maghrib. Tempat. Ke arah maghrib maksudnya tempat ke barat. Ya, maghrib itu barat. Masyriq itu timur. Maka ada nama negara disebutnya Maghribi. Tahu? Ya. Apa tahu? Kita menyebutnya apa? Maroko. Maroko itu Maghribi. Maghrib itu negara Maghrib disebutnya karena orang Arab dulu menunjuk Maroko itu wilayah barat. Ayo kita review sama-sama ya. Silakan diikuti apa yang saya ucapkan. Isim terbagi menjadi dua. Isim terbagi menjadi dua. Ditinjau dari asal pembentukannya. Ditinjau dari asal pembentukannya. Yang pertama isim jamid. Yang pertama isim jamid. Isim yang baku. Isim yang baku. Tidak dibuat dari kata kerja. Tidak dibuat dari kata kerja. Yang kedua isim mustaq. Yang kedua isim mustaq. Isim yang dibuat dari kata kerja. Isim yang dibuat dari kata kerja. Kita fokus ke mustaq. Isim mustaq ada 5 macam. Isim mustaq ada 5 macam. Yang pertama masdar. Yang pertama masdar. Isim yang menunjukkan kejadian suatu pekerjaan. Isim yang menunjukkan kejadian suatu pekerjaan. Cirinya ada sukun di tengah. Cirinya ada sukun di tengah. Contohnya nasrun, khalqun, ya, ba'dun, ya, macam-macam lagi. Kemudian yang kedua isim fa'il. Yang kedua isim fa'il. Isim yang menunjukkan pelaku pekerjaan. Isim yang menunjukkan pelaku pekerjaan. Polanya fa'il. Polanya fa'il. Fa'il ya. Depannya a, belakangnya i, fa'il. Yang ketiga isim maf'ul. Yang ketiga isim maf'ul. Isim yang menunjukkan objek pekerjaan. Isim Isim yang yang menunjukkan menunjukkan objek pekerjaan. Cirinya Cirinya depannya ma, belakangnya u. Depannya a, belakangnya u. Pola maf'ul. Maf'ul. Pola maf'ul. Maf'ul, makhluk, mansur. Yang keempat dan yang kelima isim zaman dan makan. Yang keempat dan kelima isim zaman dan isim makan. Isim yang menunjukkan waktu dan tempat. Isim yang menunjukkan waktu dan tempat. Polanya maf'alun atau maf'ilun. Polanya maf'ul Maf'ilun. Nah, depannya ma, belakangnya i atau a. Nah, kita coba tes cepatnya. Alhamdulillah. Ini semua F ya. Siap. Di sini ada yang jamid, ada yang mustaq. Ada yang jamid, ada yang mustaq. Kalau dia jamid, ya kita sebut jamid. Kalau ada tanda mustaqnya, kalau dia mustaq, kita sebut jenis mustaqnya apa? Alhamdulillah, kira-kira jamid atau mustaq? Mustaq. Mustaq apa? Ada sukun di tengah. Sukun di tengah. Berarti mustaq apa? Masdar. Al-alamin, jamid atau mustaq? Segala alam. Ada nggak kira-kira kata kerja alam? Nggak ada ya. Jamid. Ya. Alladzina yang jamid atau mustaq? Jamid. Jamid yang. Nggak ada kata kerja yang. Jamid. Kecuali sayang. Jamid. Bukan jamid bukan ya, jamid. Al-maghdubi jamid atau mustaq? Mustaq. Mustaq. Mustaq apa? Maf'ul. Nah, depannya ma, belakangnya u. Oh iya. Maf'ul, maghdub, dimurkai, objek. Alladzi yang juga. Jamid atau mustaq? Jamid. Naro api, jamid atau mustaq? An-nasu manusia, jamid atau mustaq? Jamid. As-samai langit, jamid atau mustaq? Jamid. Ma'an air, jamid atau mustaq? Rizqan. Mustaq. 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 Rezeki. Ada kata kerja itu memberikan rezeki ya. Nah, ini mustaq ya. Mustaq apa? Sukun di tengah mas. Sisanya PR ya Bapak Ibu. Nomor 6 an-nara, jamid atau mustaq? Allati, jamid atau mustaq? Hijarah, batu, jamid atau mustaq? Kafirina, jamid atau mustaq? Ingat ya.
Tanda jamak nggak dihitung ya, nggak dihitung. Misalnya nih kafirina, kafirina belakangnya ada ya wawun, ya wawun itu tanda jamak, tanda plural ya. Kafirina, masih ingat ya ada tanda plural. Tiga, misalnya kafir, kafir ini polanya kan? Kafir. Mana yang sama dengan pola isim mustaq tadi? Fa'il. Fa'il. Kafir. Gitu ya? Fa'il. Kafir, fa'il. Lanjut. Nomor 7, solihat. At ini berjamak ya. Soleh berarti. Isim apa? Jannat. Isim apa? Fasiq, fasiqin. Khasirun. Malaikah. Ja'ilun. Al-ardi. Khalifah. Sebutkan dia jamid atau mustaq. Kalau mustaq sebutkan jenisnya. Ada 5 tadi jenis. Jenis Kalau gampang jadi. Kalau belum kasih tahu. Baik ya, cukup ya. Kalau nama orang berarti jamid ya. Jamid semua nama. Tapi ada juga nama orang yang berasal dari isim mustaq. Ada ya. Misalnya soleh, ya berasal dari isim mustaq, solih, orang yang soleh, fa'il. Tapi kalau nama Arab itu pasti jamid semua. Ibrahim, Ismail, nama-nama Arab. Hud, Ishak, nama-nama Nabi itu semuanya nama Arab kecuali 3 doang yang Arab. Yang Arab saya Nabi Soleh, Nabi Muhammad, Nabi Hud. Udah itu yang Arab cuma 3 tuh. Yang lainnya Ibrani. Ibrahim bukan orang Arab. Ibrahim orang Mesopotamia, orang Irak. Jadi salah kalau ada orang yang bilang kok Nabi semuanya turun di Arab. Enggak. Nabi itu kebanyakan bukan dari Arab. Yang di Arab. Baik, kita cukupkan ya. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan bi hudurikum wa ihtimamikum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.